Kasus positif COVID-19 di Indonesia terus bertambah berdasarkan informasi yang dirilis Satuan Tugas COVID-19 melalui situs covid19.go.id. Diketahui penularan virus masih terus terjadi. Kasus COVID-19 terus mengalami kenaikan dalam 2 pekan terakhir. Kementerian Kesehatan bahkan melaporkan kasus baru positif COVID-19 melonjak lebih dari 7.000 kasus dan naik drastis dibandingkan kemarin. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di sejumlah daerah naik level 3 setelah pertambahan kasus COVID-19 terus meningkat. Sementara itu, saudara, dampak pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM terasa di berbagai sektor. Pedagang ketan susu harus berjualan secara online dan takeaway, namun omset penjualan tetap menurun drastis. PPKM diperpanjang, pemerintah berjanji akan menyalurkan bantuan kepada pelaku UMKM dan juga pedagang kaki lima dan warung sebesar 1,2 juta rupiah. Diterapkannya kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Mikro di Kota Bengkulu dikeluhkan sejumlah pedagang karena berdampak pada omset jualan mereka yang turun. Seperti penjual daging ayam di pasar Bengkulu yang mengaku para pembeli menurun drastis dibanding sebelum diterapkan PPKM. Pedagang daging ayam mengatakan turunnya minat pembeli lantaran saat ini banyak rumah makan yang tutup serta mengurangi pembelian daging ayam. Hal serupa juga dikeluhkan para penjual daging sapi yang sulit bertahan apabila daya beli masyarakat terus berkurang. Ya, seperti yang kita tahu bahwa adanya pandemi COVID telah memberikan dampak yang signifikan bagi seluruh lini kehidupan, tak terkecuali dalam aspek ekonomi. Jumlah kasus infeksi yang kian melonjak dalam 2 tahun terakhir membuat pemerintah harus membatasi ruang gerak masyarakat dalam kurun waktu tersebut. Akibatnya, aktivitas ekonomi pun menjadi macet. Kondisi ini tak ayal juga dialami oleh salah satu pemilik usaha bisnis kuliner yang berada di daerah sekitar kampus Universitas 11 Maret yang bernama Bapak Nur Rahman. Penasaran seperti apa ceritanya? Saya Najihat Rojabiah, mahasiswa Prodi Pendidikan Sosiologi Antropologi UNS, akan mengulas secara lebih dalam tentang dampak pandemi COVID terhadap bisnis warung yang dijalankan oleh informan saya kali ini, serta bagaimana cara informan untuk bertahan selama masa krisis pandemi. Penasaran bagaimana kelanjutannya? Semuanya akan saya bahas dalam video etnografi berikut. Selamat menonton! Azan subuh telah berkumandang. Matahari mulai menampakkan dirinya di ufuk timur. Bersamaan dengan alarm di handphone yang berbunyi, saya pun mulai terbangun dan mulai menyingkap selimut yang membungkus tubuh saya semalam. Hujan yang mengguyur kota Solo membuat udara semalam menjadi lebih dingin daripada malam-malam biasanya. Saya pun mulai merapikan tempat tidur, mulai dari melipat selimut hingga menata bantal. Tak lupa saya menghidupkan lampu kamar terlebih dahulu, karena tidur dalam kondisi yang gelap sudah menjadi kebiasaan saya sejak kecil. Setelah selesai merapikan tempat tidur, saya segera bersiap-siap untuk melakukan wawancara etnografi bersama informan saya kali ini. Informan saya tak lain merupakan pemilik dari warung makan pagi sore. Jalanan ini merupakan akses untuk menuju ke sana. Jaraknya yang hanya sekitar 300 meter dari gerbang belakang kampus membuat hampir seluruh kalangan mahasiswa mengetahui keberadaannya. Dalam wawancara kali ini, saya ditemani oleh salah seorang teman saya. Setelah beberapa saat menempuh perjalanan, akhirnya kami pun sampai di lokasi. Sebelum masuk ke dalam warung, kami terlebih dahulu memarkirkan motor bersama dengan motor milik pelanggan lain. Sebelum kami bertemu dan mewawancarai pemilik warung, terlebih dahulu kami mencicipi makanan yang dijual di warung tersebut.
Di sana kita bisa melihat aneka jenis lauk pauk yang berjejer di atas etalase. Terdapat berbagai macam masakan, mulai dari tumis sawi, sayur nangka muda, tumis tauge, bubur bayam, hingga tumis kari. Kondisi warung pada saat itu cenderung lengang, karena memang jam makan siang yang sebentar lagi sudah terlewat, membuat para pelanggan harus kembali ke aktivitas mereka masing-masing. Sebelum wawancara saya mulai, kami memilih untuk menyantap makanan kami di lantai 2 terlebih dahulu. Di sini, suasana tampak lebih tenang jika dibandingkan dengan lantai 1. Pemilihan warna monokrom memberikan kesan tenang dan elegan pada ruangan ini. Setelah selesai makan, saya langsung bergegas menemui informan untuk melakukan wawancara. Informan saya kali ini bernama Bapak Nur Rahman. Beliau merupakan seorang laki-laki parubaya yang berusia 46 tahun. Informan berprofesi sebagai wirausaha yang sedang menjalankan usahanya di bidang kuliner, yaitu sebuah warung makan yang ia namai dengan Pagi Sore. Sebuah warung makan yang terletak di area kampus UNS yang menjadi langganan oleh sebagian mahasiswa di sana karena terkenal dengan aneka menu yang tersedia serta harganya yang ramah untuk kantong mahasiswa. Informan mengaku mulai mendirikan warung makan sejak 10 tahun yang lalu. Ide untuk mendirikan usaha ini berawal dari istri informan yang memang memiliki hobi memasak. Sejak saat itu, informan memulai untuk merintis bisnisnya yang masih bertahan hingga sekarang. Karena hobi aja lah ya. Istri hobi masak ya udah asal kita di sini ya kita Bekerja sambil menyalurkan hobi. Kalau selain buka warung ada di bisnis lain ya? ada sih tapi contohnya ya di Sumatera. Di sini jumlah karyawannya berapa? Masing-masing bagiannya itu Iya, ada yang bagian bungkus, ada yang bagian masak. Sejauh ini, warung makan Pagi Sore telah memiliki 7 orang karyawan yang memiliki bagian masing-masing, yang mana sebagian bertugas untuk memasak di dapur dan sebagiannya lagi bertugas untuk melayani pembeli di bagian depan. Adapun bagian kasir dipegang sendiri oleh informan. Sesekali istri dan juga anak informan tampak membantu mengurusi di bagian tersebut. Berbicara mengenai dampak pandemi, informan mengaku bahwa adanya pandemi menimbulkan dampak yang signifikan terhadap usahanya. Dampak tersebut antara lain yaitu berkurangnya jumlah pelanggan sebanyak 70%. Sehingga adanya penurunan jumlah pelanggan tersebut kemudian berdampak pada jumlah penghasilan yang didapatkan. Bagaimana tidak? Warung yang tadinya mampu meraih omset sebanyak hampir 10 juta rupiah per hari itu mendadak harus menelan pil pahit karena hanya mampu meraih omset paling banyak sebesar 700.000 rupiah per hari. Untuk mensiasati hal tersebut, maka langkah yang diambil oleh informan yaitu dengan mengurangi jumlah jam kerja kepada para karyawannya. Adapun untuk mensiasati harga bahan masakan yang kian melonjak, informan lebih memilih untuk melakukan pengurangan jumlah produksi dibandingkan dengan menaikkan harga jual. Hal tersebut dilakukan informan dengan mempertimbangkan nasib para mahasiswa. Selain menimbulkan dampak negatif, nyatanya pandemi juga dapat menimbulkan dampak positif.
Karena setelah melewati masa-masa sulit pada saat pandemi, informan mengaku menjadi lebih bisa mensyukuri segala sesuatu. Selain itu, adanya pandemi juga dijadikan informan sebagai kesempatan untuk merenovasi warung makannya sehingga menjadi lebih menarik dari sebelumnya. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, kini pandemi itu sudah berangsur-angsur mulai berlalu. Hal ini tentunya membawa kabar baik bagi informan sendiri. Meskipun belum sepenuhnya pulih, akan tetapi dengan adanya kemajuan ini telah memberi angin segar bagi para pelaku UMKM, khususnya bagi informan sendiri. Perlahan tapi pasti, kini warung makan pagi sore pun mulai kembali ramai dikunjungi oleh para mahasiswa. Informan berharap semoga kedepannya usaha yang ia kelola bisa terus eksis dengan terus mempertahankan kualitas dan harga yang terjangkau.